Hai people, di video kali ini gue mau ngasih tunjuk lo cara install Windows 11 di PC atau di laptop lo di unsupported hardware, yang dimana si Windows 11 ini butuh yang namanya TPM 2.0. Padahal gue aja yang sekarang pakai Windows 11 merasa fan-fan aja gitu. Why? Kenapa gitu? Alasannya cukup simpel, yaitu demi keamanan. Tapi gua yang sekarang ngedit nih video pakai Windows 11 masih aman-aman aja kok. Dipakai ngegame, dipakai VTube, dipakai apapun, dipakai browsing kah? Ya aman-aman aja gitu. Yang pastinya PC gua nggak support TPM 2.0 karena gue cek-cek di BIOS itu nggak ada tuh settingan buat ngaktifin TPM 2.0 ataupun secure boot, nggak ada di BIOS gue. Oh ya, sebelum itu gue mau ngasih disclaimer buat lo yang mau install Windows 11. Karena ini fresh install, gue mempersilakan buat lo backup dulu data-data penting lo ke partisi lain. Di sini gue bakalan pindahin data-data penting gue ke drive D. Oh ya, sebelum itu gue bakalan rename drive C ini jadi nantinya kita pas lagi di setup Windows jadi nggak ribet lagi gitu. Nggak ribet lagi nyari mana sih drive C gitu. Karena si drive C ini bakalan kita format dan kita install Windows 11 di situ. Jadinya fresh install gitu. Data-data di drive C hilang, program di drive C hilang. Makanya gue nyuruh lo buat backup data penting lo ke drive D atau ke partisi lain, ke flash disk atau ke Google Drive, ke kemanapun. Yang penting data lo selamat. Di sini gue bakalan buat folder backup di drive D dan gua taruh data-data penting gua di sini. Oke. Akan ada 4 tahap yang bakalan gua kasih tunjuk ke lo. Yang pertama, download file ISO Windows 11 dari situs resmi Microsoft. Yang kedua, download Rufus. Yang ketiga, buat bootable dan minimal lo punya flash disk yang ukurannya 8 GB. Kalau lo nggak punya flash disk, lo bisa minjem ke temen lo atau ke nyokap lo yang punya flash disk. Yang keempat, install Windows-nya. Setelah ini langsung aja ke inti videonya. Check it out. Pertama-tama kita akan mendownload file ISO-nya terlebih dahulu. Di sini lo buka Google, terus search Windows 11 ISO. Setelah ini pilih yang paling atas. Nah, ini kita udah di situs resminya Microsoft. Download Windows 11. Nah, versinya udah terbaru ya, 22H2. Dan selanjutnya lo tinggal scroll aja ke bawah. Nah, yang download Windows 11 disk image ini lo klik select download, terus pilih Windows 11 multi edition ISO ini, terus klik download. Nah, untuk select the product language lo pilih English United States aja. Selanjutnya klik confirm. Nah, di sini udah muncul ya link downloadnya. Ya, terus lo tinggal klik aja download 64 bit ini. Dan setelah ini ya tinggal tunggu aja proses downloadnya sampai selesai ya. Setelah proses downloadnya selesai, selanjutnya pergi ke Google dan di sini search Rufus. Nah, setelah search Rufus, selanjutnya tinggal
pilih yang paling atas itu. Nah, kita udah di situs Rufus. Setelah itu tinggal scroll aja ke bawah. Terus di bawah download itu ada Rufus 3.20. Tinggal klik aja. Nah, setelah mendownload Rufus yang tadi kalian udah download, selanjutnya tinggal buka aja ya aplikasi Rufusnya. Klik no aja. Nah, setelah ini silahkan kalian tancapkan flash disk kalian ke PC atau laptop yang kalian punya. Dan ya, gue mau sedikit ngingetin lagi ke lo, jangan lupa pindahin file yang ada di flash disk, karena flash ini nantinya bakalan kita jadikan bootable. Nah, kita udah masuk ke step buat bootable-nya. Nah, di sini pertama-tama kalian pergi ke select dulu, pilih file ISO yang tadi kalian udah download. Nah, untuk partition scheme ini disesuaikan dengan partition style yang kalian pakai sekarang ini. Nah, untuk cara mengeceknya di sini kalian pergi ke disk management. Setelah ini klik kanan pada disk 0 ini, lalu ke properties. Setelah ini masuk ke volumes. Di sini udah ketahuan ya kalau partition style yang kupake saat ini tuh GPT ya, GPT. Kalau di sini itu partition style-nya GPT, berarti ku pilih yang GPT juga partition style-nya. Kalau yang ditampilin di sini itu MBR, berarti kalian pilih MBR juga gitu. Setelah ini terus ya klik start aja. Nah, di sini nantinya akan muncul Windows User Experience, Customize Windows Installation. Nah, yang kita butuhin itu menghapus persyaratan TPM 2.0. Nah, berarti ya centang yang satu ini aja gitu. Kalau yang dua ini gue nggak centang ya, karena gue butuh akun Microsoft juga. Setelah ini tinggal klik OK aja. Terus ini ya gue ingetin lagi ya, buat lo pindahin dulu file-file yang ada di flash disk ini. Setelah ini ya tinggal OK aja. Ini tinggal ditunggu aja ya proses pembuatan bootable-nya sampai selesai. Kalau udah selesai kayak gini, statusnya bakalan ready ya. Flash disk kalian udah jadi bootable. Selanjutnya restart PC-nya dan masuk ke BIOS. Untuk cara masuk ke BIOS itu di setiap motherboard atau di setiap laptop itu beda-beda ya. Jadi kalau di PC itu paling umum del, pencet delete lah ya. Secara otomatis bakal masuk ke BIOS ya. Selanjutnya pergi ke boot. Nah, di sini yang bakalan dirubah itu boot paling atas itu ganti ke flash disk gitu. Ganti ke bootable yang tadi kalian udah buat. Oh ya, karena PC ku ini pakai partition style-nya GPT ya, berarti gua harus masuk ke settingan UEFI-nya. Lalu setelah ini lo lihat Windows Boot Manager ya. Nah, si Windows Boot Manager ini ganti jadi UEFI SanDisk ya. Itu flash disk bootable yang tadi kalian udah buat. Jadikan si flash disk bootable ini jadi prioritas gitu. Dan di sini terbaca UEFI SanDisk. Nah, berarti ini udah jadi prioritas ya kan. Setelah ini save change and reboot.
ya. Maka secara otomatis bakalan reboot ke flash disk bootable-nya. Dan ini udah bukan jendela miring lagi ya. Nah, ini kita udah berada di Windows setup-nya ya. Ini biarkan default aja dan selanjutnya tinggal next aja ya. Setelah ini klik install now. Untuk activate Windows ini, kalau kalian punya Windows key original ya masukin aja di sini. Tapi kalau nggak punya ya klik I don't have a product key. Di sini kalian akan dikasih beberapa pilihan, pengen pakai Windows 11 Home atau Windows 11 Pro. Gua di sini bakalan pakai Windows 11 Pro ya. Lalu klik next aja. Untuk license term ini tinggal I accept aja, terus klik next aja. Lalu setelah ini pilih custom install ya, karena kita akan menginstal Windows 11 fresh install gitu, kayak device baru lah gitu. Nah, ini kelihatan ya drive yang kita rename tadi, ini drive C ya. Jadi nah, si drive C ini kita akan format. Lalu klik OK. Pastikan jangan salah format ya. Kalau salah format itu bukan tanggung jawab gua ya. Lalu pilih drive yang tadi kalian dah format. Maka di sini tinggal klik next aja. Maka secara otomatis akan menginstal Windows-nya. Ini tinggal ditunggu aja ya sampai proses installingnya itu finish gitu. Setelah ini nanti Windows setup-nya akan restart secara sendirinya. Ini biarin aja sampai restart sendiri ya. Nah, ini udah booting ke Windows-nya. Proses ini cukup lumayan memakan waktu ya, jadi ditunggu aja. Wah, keren ya. Nah, ini kita udah berada di Windows 11. Selamat datang di Windows 11. Kalian tinggal setup aja sesuai kebutuhan kalian. Untuk region, gue pilih Indonesia ya, karena sekarang gue tinggal di Indonesia. Ini yes aja ya, pilih US. Untuk second keyboard layout, kalau kalian itu pengen punya dua bahasa gitu kan di keyboardnya, semisal nih, keyboard kalian pengen bisa ngetik hiragana, katakana, kanji, itu bahasa Jepang ya, itu kalian bisa add layout. Karena gue fokus ke satu bahasa, jadinya gue skip aja. Di tahap ini kalian butuh koneksi internet ya. Kalau kalian berlangganan internet di rumah ya tinggal sambungin via wifi atau kalau bisa ya via ethernet lah ya. Itu kalau ethernet lebih ngebut sih koneksinya. Kalau udah terhubung ke koneksi internet, selanjutnya tinggal next aja ya. Let's name your device. Kalian mau manggil device kalian apa? Di sini gue bakalan masukin Jose aja ya. Ini cuma nama panggilan ya. Nanti perangkat lain manggil nih perangkat apa gitu. Setelah ini kalian akan dikasih pilihan, si PC ini tuh bakalan dijadiin kebutuhan personal atau sekedar cuman buat sekolah atau buat kerja gitu.
karena kebutuhan gue itu personal, jadinya gue pilih setup for personal use. Lalu tinggal next aja. Di tahap ini kalian harus login akun Microsoft. Kalau kalian nggak punya akun Microsoft, kalian bisa langsung buat di sini ya. Karena sebelumnya gue pernah install Windows 11, ini ada tuh restore from desktop apalah gitu. Gua sih maunya fresh install. Nah, di sini ada setup as new device. Lalu klik next aja. Di sini kalian diharuskan membuat PIN ya. PIN-nya itu berupa angka. Kalau kalian pengen pakai simbol, yaitu tinggal centang aja include letter and symbol. Untuk privacy settings, gua nonaktifkan sebagian. Entahlah, itu sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian baca-baca aja, kalau dirasa butuh ya aktifkan aja, kalau dirasa nggak butuh ya nonaktifkan aja gitu. Setelah itu klik accept aja. Nah, kita udah selesai setup, install udah, setup udah. Selanjutnya ngapain? Biasanya sih gue install driver, install DirectX, install VC Redis. Untuk VS Redis sama DirectX gue cantumkan di kolom deskripsi ya. Kalian tinggal download aja dan install, dan maka PC kalian udah siap digunakan. And thank you deh yang udah nonton videonya sampai habis. Gue tahu video ini panjang ya. And yeah, you know, ngedit nih video aja 1 minggu gitu. Ya gue udah capek juga sih. Gue akhiri dulu ya video kali ini. And see ya.